Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau di pagi ini. Terang-Mu ada di tengah pada kami, agar di pagi hari ini dengan suasana yang baru mendapatkan nafas kehidupan yang baru. Terima kasih Roh Kudus, dengan firman-Mu Engkau menanamkan kepada kehidupan kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi saudara semua, kita terus dalam renungan pagi kita. Dan hari ini adalah hari yang libur, kalian bisa datang, sangat bersyukur walaupun sedikit orang. Hari ini kita sampai di kitab Matius pasal 20 yang disampaikan oleh Moses dengan tema yaitu dengan sukarela melakukan pekerjaan Tuhan, jangan membanding-bandingkan. Di sini dikatakan di pasal 19 antara Yesus untuk melepaskan diri sendiri dan berkata kepada murid-muridnya bersama dengan dia akan menjadi hak akan duduk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan juga dikatakan mereka harus meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, ibunya, ayah dan ibunya dan anak-anaknya, bahkan mereka akan menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jadi Yesus mengatakan bagi orang yang mengikuti harus membayar harga. Itu adalah pelayanan kerajaan surga. Dan sebelumnya dikatakan oleh Pastor Joshua, pelayanan kerajaan surga. Di sini ada 3 lapis langit. Yang lapis ketiga itu adalah milik Allah yang berkuasa. Dan di sini kita melakukan pekerjaan Tuhan sama kita seperti Yesus. Kita akan berkuasa dan pekerjaan dalam kerajaan surga, Allah sebagai pusat. Tetapi kita harus bisa berinteraksi yang bersama Yesus dan Bapa Surgawi, ada hubungan yang baik, sehingga kita baru benar-benar menjadi orang yang diberkati dalam pelayanan kerajaan surga. Jadi di sini Yesus pasal 20, Yesus memberikan tantangan kepada muridnya, mengajarnya. Kemarin dikatakan oleh Pastor Pin yang mengatakan harus meninggalkan gunung hukum Taurat, dan hari di pasal 20 Yesus mengajar kita untuk meninggalkan gunung duniawi dan juga gunung hukum-hukum. Dan di sini ayat 1 sampai dengan 16 poin pertama dengan tema hari ini yaitu dengan sukarela melakukan pekerjaan Tuhan, jangan membanding-bandingkan banyak atau sedikit. Di ayat 1 sampai 16 di situ hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan yang mencari pekerja-pekerjanya agar mereka mencari pekerja seperti mencari orang-orang untuk masuk di dalam berkat kerajaan surga yang Yesus undang yaitu. Dan terus di situ dia mencari pekerja-pekerjanya seperti seorang tuan rumah yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Di kedua, di situ ia telah bersepakat dengan pekerjaan mengenai upah sedinar sehari, lalu menyuruh mereka di kebun anggurnya bekerja. Jadi Allah menyuruh kita untuk melayani dari awalnya. Tuhan telah mempersiapkan upahnya. Sering kita hadapi yaitu kita melayani Allah sangat susah, tidak punya kedudukan yang tinggi, penghasilan yang tinggi, dan hari libur banyak, dan kedudukan cukup lumayan. Tetapi semua itu sudah tidak ada, seperti berasa khawatir. Tetapi Tuhan telah
mempersiapkan berapa upah yang bisa kita dapat. Di sini dikatakan upah. Nah, jadi Allah memanggil kita melayani itu Allah sangat adil. Dia telah mempersiapkan seberapa yang kita dapat untuk diberikan kepada kita. Ayat ketiga, pagi-pagi di situ ia keluar dan dilihat ada orang-orang yang nganggur di pasar. Di sini tuan rumah ini pagi-pagi dia sudah mengundang orang bekerja. Artinya pagi-pagi benar. Sekitar sampai 6 sampai jam 9. Ada sebagian orang berdiri di situ, ada yang tidak bersedia bekerja di kebun anggur ini. Ada orang yang diundang, ada yang tidak. Ada yang tidak dicari, seperti Bapak Surgawi yang terus untuk mencari pekerjanya dan mengundang mereka bekerja di kebunnya. Pagi-pagi hari masih, dan juga di sini dikira-kira ada orang yang menganggur di situ yang berdiri di pasar itu mempersiapkan untuk orang yang mengundang mereka bekerja. Di sini maka berkatalah tuan rumah, katakan kepada mereka, pergilah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan Bapa Surgawi, Yesus sangat mengutamakan seberapa upah yang kita dapat. Maka dikatakan, maka akan kuberikan kepadamu apa yang pantas. Kemudian tengah hari pukul 12 sampai ke 6 dapat 3 masih juga dan ke 6 di situ pukul 5 di sini, baik pukul 9, 12, pukul 3 petang, bahkan pukul 5. Dari pagi sebelum pagi sampai jam 5 terus di situ untuk mencari pekerja-pekerja untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini kita ada sebagian anak-anak remaja baik dari gereja induk dan cabang gereja, mereka akan berangkat ke Kucing 611 untuk menerima pemulihan api Barrio. Di situ juga di zaman sekarang yang paling sulit yaitu komunitas dalam pengembalaan adalah bagi anak-anak remaja. Tapi pada saat kita merasa hal yang sulit, banyak hal-hal yang bisa mengacau mereka dan tidak tahu bagaimana untuk mengembalakan mereka, tetapi Allah sendiri bekerja. Bahkan hampir 1.000 orang, bahkan sudah lebih dari 1.000 orang akan pergi ke gereja di 611 di Kucing. Saya merasa Allah terus memanggil mereka, dan kita harus berdoa untuk anak remaja ini, bukan hanya dipanggil, bahkan mereka dipilih, dan dalam arus pemulihan ini akan mempengaruhi mereka seumur hidup. Dan terus di situ memanggil mereka. Ada sebagian orang yang berkata, kalian juga pergilah untuk juga ke kebun anggurku. Sesungguhnya Allah ingin orang dalam situasi apapun, ingin mereka bisa masuk di dalam pekerjaan atau pelayanannya. Di poin yang terus kedua yaitu menyatakan tentang upah. Di depan dikatakan Tuhan berkata memanggilmu bekerja akan memberi upah kepadamu. Di sini dikatakan pada waktu petang tuan rumah memanggil mereka dan memberi masing-masing, memberi mereka upah mereka masing-masing dengan 1 dinar. 1 dinar yaitu di zaman itu upah 1 hari. Yang awalnya dari yang dipanggil dari pukul 5 sampai yang terakhir datang yang
yang awal dari pukul 9 sama yang terakhir dipanggil dari 5 petang, masing-masing 1 dinar. Mungkin di sini mereka menyangka seperti peraturan duniawi. Saya datang yang awal, seharusnya saya menerima upah lebih banyak, dan yang terakhir 1 dinar. Saya yang lebih awal datang, bukankah harus lebih banyak? Ini kebiasaan dalam pikiran mereka dan tradisi dari mereka yang mereka pikirkan, tetapi tidak terpikir dalam kerajaan surga. Allah mengubah pikiran mereka, cara pikir mereka. Allah menggunakan prinsipnya sendiri dalam pelayanan kerajaan surga agar kita lebih leluasa, dan di dunia ini akan mengikat kita, bahkan menekan kita. Ketika menerima masing-masing 1 dinar, tidak terpikir yang akhir datang pun menerima 1 dinar, maka orang-orang di situ mulai bersungut-sungut kepada tuannya itu. Mereka merasa yang mereka dapatkan seharusnya berbeda. Mungkin di dalam hati mereka merasa tidak adil. Karena mereka tuan rumah tidak menggunakan cara yang lain, tidak adil. Di sini dikatakan mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Bersungut-sungut itu adalah kebiasaan saya. Ada orang juga mungkin ada yang sama dengan kita. Memang di dalam kita banyak keinginan kita. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita mudah akan bersungut-sungut atau menghakimi. Dalam hati kita bisa menggerutu. Ada kalanya istri saya ingin mendengar saya bicara atau tidak ingin bicara. Saya pun menemukan diri saya sering ada bergerumuk, bersungut-sungut. Ada kadang merasa diri benar, kamu yang bersalah, tetapi tidak tahu kalau diri sendiri membuat orang tidak mau mendekat padamu. Sebab kamu merasa menyesahkan. Jadi saya pun orang yang laki-laki yang suka bersungut-sungut atau ngoceh. Dalam kehidupan demikian ini akan menebarkan bahwa orang lain tidak mau mendekat. Demikianlah dengan mereka dengan berani juga berkata kepada tuan rumah. Di ayat 13, tuan itu menjawab seorang dari mereka. Seketika tuan rumah menjawab seorang rumah, orang yang bisa diajak bicara, yang bisa mendengar dia bicara dan berkata kepada orang itu, atau orang itu bisa mewakili terhadap orang-orang yang berbicara kepada tuan rumah itu. Dikatakan, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah telah kita bersepakat sedinar sehari? Di sini tidak adil artinya tidak berlawanan dengan hukum atau dihadapi dengan tidak adil. Yesus berkata, aku tidak berlaku yang salah dan tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Ambil bagianmu dan pergilah. Ini
Aku akan memberi kepada orang yang masuk terakhir. Ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati? Yes, tuan rumah memberikan isi hatinya kepada mereka, mencurahkan. Sesungguhnya telah diberi upah kepadamu. Kamu akan mendapat upahmu. Tetapi mengapa melihat orang lain kamu merasa iri hati? Iri hati artinya kejahatan, jahat. Pokoknya dalam pandangan matanya kamu bisa melihat dia dia punya pandangan seperti setan, tidak suka kepada tuan rumahnya. Dan tuan ini sangat berlawanan sehingga dia menjadi tuan dan pekerja sekarang menjadi orang yang berlawanan. Di sini terhadap tuan rumahnya merasa tidak adil. Sudah awal diberitahukan bahwa telah sepakat sedinar sehari. Dan akhirnya ayat 16. Demikianlah oleh yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di sini pekerja-pekerja yang saling perhitungan atau membanding-bandingkan dalam pelayanan kerajaan surga, mereka tidak mengerti kehendak Bapa, tidak mengerti upahnya itu sudah sepantasnya diberikan Allah kepadanya. Bukan hanya dia membanding-bandingkan dan juga dia iri, bahkan dengan pandangan yang jahat terhadap Allah, merasa Allah tidak adil terhadapnya. Menggunakan cara dunia mengukur kerajaan Allah dan di sini dinilai dari Allah kepada mereka, yaitu orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terdahulu akan menjadi terakhir, sebab dia tahu untuk bersyukur dan berterima kasih atas upah yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Maka dia dipilih menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu itu akan menjadi yang terakhir, sebab mereka tidak tahu untuk bersyukur. Bahkan dia menjadi orang yang melawan kepada tuan rumahnya, padahal Allah tidak berlaku tidak baik terhadap mereka dan Tapi Allah tidak meninggalkan mereka, tetapi diletakkan di bagian yang terakhir. Kamu percaya Tuhan bukan hanya menerima berkat, tapi banyak membanding-bandingkan seberapa banyak yang kamu dapat. Kalau kamu saling perhitungan, waktu kamu memperhitungkan seberapa banyak yang kamu dapat, akhirnya di dalam kerajaan Allah semuanya itu akan diletakkan di bagian yang terakhir. Di sini Yesus mengajar kepada murid-muridnya, Bapa Surgawi telah memberikan upahmu. Kemudian seterusnya dikatakan siapa yang menjadi kepala. Yesus tidak mengerti akan ke hati murid-muridnya. Setiap hari diselesaikan di ayat 17 sampai dengan 19. Dengan tema telah meneladani jiwa Yesus. Tuhan tidak membanding-bandingkan. Kemudian 17 Yesus pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya dan berkata di situ anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati.
ayat 20. Situasi berbalik lagi di situ, datanglah anak-anak Zebedeus di hadapan meminta sesuatu kepada Yesus. Anak Zebedeus ini adalah Yakobus dengan Yohanes. Zebedeus mungkin ada hubungan saudara dengan Maria. Dilihat seketika mereka membawa dua anaknya. Kedua orang ini adalah murid-muridnya juga, dan usianya juga muncul di sini. Ibunya muncul meminta sesuatu kepada Yesus. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Maka jawabnya, berilah perintah supaya anaknya satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Itu posisi yang cepat. Sebelah kanan mempunyai yang paling terhormat. Yang keduanya sangat penting. Di sebelah sisi yang memberikan kedudukan yang terpenting bagi kedua anaknya. Di ayat ke-22 Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum? Yesus mengatakan satu yang sangat spesial. Dikatakan, mereka berkata tentang siapa yang menjadi kepala atau lebih besar, atau bagian sebelah kanan dan kiri. Tapi jawaban Yesus tidak ada sangkutannya dengan pertanyaan itu. Dikatakan, apa yang kau minta? Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum? Situasi sekali berubah. Bukan aku memberikan posisi bagimu, tapi apakah kamu bisa seperti aku? Apa yang aku kerjakan, apakah kamu sanggup lakukan? Dan jawab muridnya, termasuk ibunya, kami dapat. Sungguhnya tidak paham apa cawannya itu, tapi Yesus berkata, dapatkah kamu? Mereka bisa dapat. Saya tidak tahu bagaimana perasaan kalian dengan kata dapat ini. Ada isinya berkata kepada saya, kamu mulutmu cepat, tidak terpikir dengan jelas, hanya mulut yang bilang dapat. Tapi apa yang dikerjakan kamu belum tahu. Pokoknya dijawab terlebih dahulu. Setelah dijawab, dia akan berdiam. Pokoknya saya dapat lakukan. Sesungguhnya dalam hati takut ada ya kesalahan, tetapi terlebih dahulu tutup pintu terlebih dahulu. Pokoknya dapat. Demikian juga terhadap murid-muridnya. Sesungguhnya dia tidak paham apa yang dimaksud Yesus cawan yang diminum. Cawan dalam perjanjian lama dikatakannya itu penderitaan atau penghukuman. Cawan Yesus ini yaitu penderitaan. Seperti dikatakan oleh Yesus, dia ke Yerusalem, kemudian akan disesatkan, disalibkan. Sesungguhnya yang ingin mereka ingin, ya aku hanya ingin duduk sebelah kananmu atau sebelah kirimu. Bagi murid-muridnya aku adalah pemimpin. Apapun dapat. Dan ini yang dia inginkan. Tetapi Yesus ingin mereka mengerti. Kamu ingin sebelah kanan? Apakah dikatakan apakah yang aku dapat katakan kamu bersedia katakan? Apakah
pahamkah kamu tujuan hidup saya? Ayat 27, Yesus berkata, cawan yang memang akan kamu minum, cawanku memang akan kamu minum, yaitu penderitaanmu kalian juga harus menghadapi. Yesus tahu mereka memang akan mengikuti dia, tetapi satu hal Yesus berkata, hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Sebelah kanan, duduk sebelah kiri itu bukan Yesus memutuskan, sebab yang semua yang Yesus dapatkan juga itu yang diberikan dari Bapa Surgawi, yang dia melayani orang-orang juga itu karena diutus oleh Allah Bapa, oleh Bapa Surgawi. Maka dia berkata, hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Bukan aku yang menyediakan, tetapi itu diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tuhan telah menyiapkan hadiah. Di dunia paling duduk cuma sebelah kanan kiri itu cuma 1 atau 2, tetapi Yesus memberikan hanya 1, dan diberikan kepadamu tidak dapat diambil alih oleh orang lain. Dan hadiah ini pas yang paling cocok, yang paling tepat bagimu. Dikatakan beingmu. Menurut Allah memberikan bagian dari kita mendapatkan kepuasan, itu satu berkat yang paling besar. Saat murid saya pergi ke Cina, mereka tahu pelayanan kami bagi suami istri. Dia mencari berbagai tempat yang berbeda agar pasangan suami istri bisa lebih lagi gembira dan merasa ada satu sangat baik, dan ingin ajak kami bersama melihat tempat itu. Kami 2 hari bersama dia. Saya menemukan bahwa ini beingnya terhadap tempat tamasya atau makan. Dia bisa dari itu hobi dari mereka, bisa setiap hari diperbincangan makan apa, bagaimana pergi, agar pasangan suami istri bisa gembira, terus berpikir dengan leluasa dia bisa ungkapkan. Saya merasa ini adalah being, dan bagi kita tidak ada posisi yang demikian. Dan tidak Bapak Surgawi memberikan kepada kita, jadi kita jangan berebut untuk siapa menjadi kepala. Jangan menggunakan cara dunia. Dan bagi orang siapa yang bersedih, 11 murid mereka juga mendengar mereka marahlah ke 12 murid yang lain. Sangat marah ke 10 murid yang lain. Mereka marah sebab mereka pun ingin berebut kedudukan ini, tapi mereka lebih awal untuk menyuruh ibunya yang ikut bicara, merasa mereka bisa menang dengan menggunakan hubungan. Kita lihat kerabat pun dibawa keluar, kerabat dengan ibunya. Jadi mereka itu marah. Rencana mereka untuk jadi kepala, rencananya telah dihancurkan. Dan sekelompok dari murid-muridnya membuatkan rancangan. Tapi Yesus, pengembalaannya tidak mudah.
Tuhan memberkati dalam pengembaraan kita, tidak usah bersusah payah. Dan di ayat 25 dikatakan, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Jadi ini jiwanya Yesus. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawa sebagai tebusan bagi orang banyak. Di sini Yesus melepaskan orang lepas dari gunung dunia, gunung hukum Taurat dan keegoan membuat orang untuk dalam berdosa, tetapi Yesus di situ dia menanggung dosa kita sebagai tebusan bagi banyak orang. Dari gunung-gunung itu kita dilepaskan. Ini hatinya Yesus, keinginan Yesus. Dia menyuruh agar muridnya tidak mengikuti dunia, tetapi mengikuti jiwa Yesus, mengerti akan kehendak Yesus, dan juga belajar dan hidupkan, bahkan tidak lagi membincangkan siapa yang menjadi kepala, siapa yang menjadi ekor. Tidak hidup dalam dunia gunung duniawi. Ayat 29 sampai 34, berpegang pada hati Tuhan. Di sini mereka keluar dari Yeriko. Yeriko sudah mendekat pada Yerusalem dan banyak orang yang mengikuti dia. Di situ ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan. Waktu mereka mendengar Yesus lewat, mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Yang mereka sebut Mesias, kasihanilah kami. Di sini bukan hanya Yesus yang mengikuti, tetapi berbondong-bondong orang mengikuti Yesus, mengelilingi Yesus. Mungkin mereka merasa Yesus adalah raja mereka yang menyelamatkan Israel, bahkan mereka sangat ingin untuk mendapatkan pengajaran Yesus, kesembuhan dari Yesus yang mereka inginkan. Jadi mereka di situ berbondong-bondong mengelilingi Yesus, bahkan mereka di situ berbicara atas Yesus. Dikatakan demi orang banyak itu menegur supaya mereka diam, yaitu agar mereka menyuruh orang buta itu untuk diam. Tapi kedua orang buta ini sangat spesial. Dia tidak peduli akan teguran ini. Mereka makin keras, makin berseru. Mereka sangat ingin agar Mesias ini berbelas kasihan kepada mereka. Di ayat 32, Yesus pun berkata kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan jawab mereka kepada Yesus supaya mereka dapat disembuhkan. Maka Yesus menyembuhkan mereka. Dan kita melihat Yesus dan orang yang hendak dilayani itu terhalangi. Orang-orang ini sangat memerlukan Yesus. Yesus tergelaklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika juga mereka dapat melihat lalu mengikuti Yesus. Sesungguhnya para murid dan juga orang-orang banyak tidak mengerti hati Yesus. Mereka tidak merangkul identitas Mesias dan merasa siapa yang layak untuk mendekat kepada Yesus, siapa yang layak berseru Mesias, siapa yang pantas untuk melayani dan tidak pantas untuk melayani. Mereka tidak bisa menerima belas kasihan Allah. Dan pada saat orang buta dijamah kemudian disembuhkan, mereka langsung melihat dan mengikuti Yesus.
Yesus sangat mengerti akan hati kedua orang buta ini, dan juga banyak orang yang perlu kesembuhan. Tetapi yang spesial mengikuti ini dua orang buta ini, Yesus melihat hati mereka, tetapi murid-muridnya dan orang banyak tidak mengerti kehendak Yesus. Mereka bukan karena orang bisa merangkul hati Yesus tahu mengikuti Yesus, tetapi yaitu mengerti Allah yang berbelas kasihan. Orang-orang itulah yang sangat dikasihi Allah dan bahkan bisa mengerti bagaimana Ia membedakan dan tahu bagaimana dalam mengikuti. Belas kasihan sangat penting, sebab kita di dalam gereja kita ada Mercy House. Tadi Pastor Joshua bisa melihat di dalam gereja, dalam pohon kehidupan perlu ada belas kasihan, ada Mercy House. Ini adalah kehendak Allah. Jadi kita harus dengan sukarela melakukan pekerjaan Tuhan. Kita jangan membanding-bandingkan atau perhitungan. Kita harus meninggalkan gunung Tarat kita dengan mengikuti Allah dengan sepenuh hati. Kiranya berkat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati.